to my channel. Jadi kali ini gue ngelanjutin video kemarin yang gue review kapal perdana 5 takbut, kapal takbut dari bahan kayu atau tumbuh-tumbuhan, ya kan biasa orang bilang. Perdana 5. Nah, jadi video kali ini gue mau merincikan spesifikasi dari kapal ini, ya kan. Dari perusahaan mana aja, gajinya berapa aja, ya kan, operasinya mana aja. Mungkin teman-teman boleh simak sampai habis, jangan di skip-skip, ya kan. Jadi biar ya mungkin nambah informasi tentang dunia seputaran kapal lah ya, tentang pelaut, ya kan. Jadi tempat duduk pun kita seadanya aja ya guys ya, karena memang nggak ada tempat duduk lain, juga ruangannya udah tahu sendiri ya dari video sebelumnya yang gua review, ya kan. Oke, di sini gua bareng sama chief officernya dari kapal takbut perdana 5 ini, dengan chief siapa ini? Febri ya? Febri Oktario, ya kan? Hebri ya? Oh, Hebri. Jadi chief officer Hebri atau Mualim 1, ya kan? Ini asal mana nih, Cip nih? Jember, Jawa Timur. Halo, salam kalau ada yang satu kota, ya kan, dari Jember, ya kan. Kencong. Entah apa artinya kencong, ya kan. Oke. Jadi Abolu. mau tanya-tanya nih, Cip, tentang kapal-kapal ini boleh ya? Sedikit-sedikit aja. Mungkin yang barang yang nggak mungkin di privat atau itu jangan dijawab, nggak apa-apa, ya kan. Mungkin bilang aja kalau itu memang privat. Oke. Mungkin gua mulai dari mau tanya tentang kapal ini dari PT apa nih sebenarnya, Pak? Ini bos kita kan namanya Bos Budi nih, Pak Budi, ya kan, Pak Bun. Gua kan dulu juga pernah di ini sebagai nahkoda juga ya di kapal takbut Satria Mandiri, udah kebakaran kapalnya. Mungkin udah ada 5 tahun yang lalu lah ya mungkin ya. Habis itu tapi nama perusahaannya dulu gue sempat lupa ya, karena perusahaan ini nih digonta-ganti, nggak tahu sekarang udah ada nama PT sahnya belum? Kayaknya sih ya Tetap seperti yang dulu ya, atas nama Pak Bun sendiri ya. Jadi SSU. Oh, masih SSU. Berarti sekarang udah dipatenkan jadi SSU, ya kan? Iya. SSU kepanjangan dari Sari Semesta Utama. Sari Semesta Utama. Oh iya, benar-benar dulu sempat gua juga pernah nyatat PT SSU, ya kan? Karena ya memang dulu Pak Budi itu kan sering beli kapal orang, pinjam kapal orang, kan charter itu modelnya kan. Ada kantornya perusahaan ini. Kan nggak ada kantornya kan, bener kan? Nah itulah, gua dulu waktu di sini tuh bingung, kantornya memang nggak ada. Jadi kalau kita mau berhubungan sama bos langsung datang ke rumah, ya kan? Ya benar, langsung datang ke rumah bos juga gua nggak tahu, ya kan. Oke, jadi untuk masalah teman-teman yang mau cari can di sini tuh jangan berharap, karena di perusahaan ini tuh memang gimana sistemnya, kita nggak bisa ngirim ngelamar sendiri tuh nggak bisa. Jadi sistemnya tuh kekeluargaan di sini, dari teman ke teman, ya kan. Di sini aja mungkin krunya aja kayak itu udah lama sekali ya, Cip ya di sini. Termasuk Cip di sini berapa tahun? 2 tahun aku di sini. 2 tahun ya? Mau 2 tahun. Mau 2 tahun. Ini yang paling sebentar terbilang ya. Ada lagi orang mesin itu baru aja. Oh, yang masinis? Oh, ada masinis juga. KKM itu. Kalau KKM bekas orang tapi KKM kan bekas orang lama juga. Yang rata-rata pokoknya KKM dari Kapten Santo semua, ya kan. Itu orang lama semua, udah lebih dari 5 tahun nama mereka nih ya bertahan di perusahaan ini. Karena penghasilan di sini tuh cukup menggiurkan, ya guys ya. Walaupun kapal kayu, ya kan, kapal kecil, kapal ya kelihatan sumpeknya, tapi masalah isi dompet, masalah kehidupan itu nggak boleh kalah. Mungkin sebagian teman-teman yang punya kapal besar yang mungkin takbut ya, di ukuran takbut yang memiliki bodi gede, yang mewah, super fasilitas, ya kan, tapi punya hasil yang jong-jong aja. Kita mau kepoin nih untuk jurumudi di sini. Aku tahu kan dulu kan di sini kan kalau kita pertama masuk itu kan dikasih sekian, nanti ada peningkatan. Jadi kalau ya teman-teman pada paham nih, kalau pertama kita kali gabung di sini tuh jurumudi berapa dikasihnya? Kalau katanya sih 2,5, tapi kalau yang jurumudi saya itu si taruh 3,5, udah lama sini. Nah, kan udah lama. 500. Jadi dari pertama join di sini memang dulu sama, berarti sistemnya masih seperti yang dulu, sempat buat di sini dulu kan. Itu dari pertama jurumudi naik di sini tuh sekitar pertama dikasih 2,5 juta. Nanti kalau bertahan kita sampai setahun itu naik 500 ya. Naik 500 sampai 3,5 juta. Jadi jurumudi di sini tuh gajinya 3,5 juta, tapi ya memang sesuai dengan kesabaran mereka lah, ya kan, bertahan di sini, ya kan. Iya. Ini orang kepercayaan kantor juga ini, makanya anggap aja nggak ada kawan satu ini, ya kan, dia CS kental. Jadi untuk Cip sendiri nih kan di sini kan perwiranya cuman kapten, Cip langsung jurumudi ya, jadi nggak ada second officer ya. Jadi ya, mualim 2 nggak ada ya, mualim 1 langsung ya. Jadi untuk Cip sendiri nih berapa gajinya? 5,5. Dikasih 5,5 ya. Chief officer di sini 5,5, ya kan. Nah, jadi kalau untuk kapten mungkin barangkali tahu 7 ya.
Jadi kapten itu 7 ya kan di sini ya. Untuk kapal ukuran segini mungkin teman-teman kalau lihat kapal ini nempel jebret, kapal kecil. Pasti orang banyak. Gua dulu ya bukan ngomong apa ya, pernah ngalamin seperti itu. Ya kan sering kan kita kayak dapat diskriminasi dari kapal-kapal tersebut ya kan. Mungkin teman-teman yang ini buat pesan buat teman-teman, bukan gua mau ini buat kita mau mengjudge ya kan, tapi ya tolonglah ya kan hargai kami juga yang hidup di kapal-kapal kecil seperti ini, karena gimana ya, nggak semua rezeki orang tuh sama ya Cip ya. Ya kan ada yang dapat kapal besar, ada yang dapat kapal yang mungkin super safety, ada yang kayak kita nih kapal koboi ya kan. Ya kerjanya apalah kadang cuman pakai kaos dan celana kolor begini doang ya kan. Kita kerja ya seadanya, tapi banyak yang ngejudge kita tuh, ngapain kerja kalau nggak safety, ngapain kerja kalau nggak safety ya kan. Mending off aja di rumah. Kalau kita off di rumah, siapa yang ngasih makan anak istri ya kan gitu. Kita bertahan karena kita punya keluarga, kita punya anak istri ya kan. Makanya kita bertahan, bukan kita memilih keadaan ini ya kan, tapi memang rezeki kita seperti ini. Tapi untuk masalah walaupun kami kalah dari segi mungkin fasilitas, dari safety apa, tapi kalau masalah penghasilan mungkin nggak kalah gede lah ya, nggak kalah ini ya sama mereka ya, sama teman-teman. Dulu saya juga pernah di kapal besi. Ya. Cuma ya gitu, gaji kurang sesuai lah pokoknya, masih di bawah ini 50%-an. Nah, makanya kan ada seperti itu. Jadi buat teman-teman yang kerja di kapal takbut yang berukuran gede, kemudian fasilitas bagus, tolong jangan dijudge kami yang kerja di kapal takbut kayu kecil seperti ini yang cuman memiliki GT 53. Kemarin ada yang nawar-nawar saya, Bang. Nawar. Tapi gaji nggak cocok ya. Nggak cocok. Masih ada yang 4,5, makanya ada itu. Makanya itu. Jadi kan masih ada premi juga lumayan kan. Iya. Jadi saya bertahan aja lah. Makanya itu. Jadi mungkin karena nyaman itu ya, karena penghasilan itu makanya kita bertahan juga ya. Jadi dari segi ini kan untuk saat ini kan di tahun 2022 ini kan kapal Perdana 5 ini narik batu bara ya. Tongkang tarikan kita berapa feet ini? 230. Oh, 230 ternyata ya guys ya, bukan 270, 230 ya kan. Sebenarnya pasir, karena pasir tulang bawah nggak ada lagi sepi ya, lagi sepi, pasir lagi jadi sepi. sementara kita operasi batu bara. Batu bara di Sungai Musi ya. Di Banyuasin ya. Banyuasin bawa ke Mesuji ya kan, bareng teman-teman yang lagi operasi di sana, mungkin cuma dengan PDTB Perdana 5 diajak ngopi aja, diajak ngobrol aja. Orangnya asik-asik kok. Kalau jumpa di sama Sandar di pelabuhan itu, Bang, pura-pura Bang, ketemu ayo kita ngopi di luar. Orangnya asik-asik bener. Masalah royal jangan ditanya lagi, kapal-kapal kecil seperti ini lebih royal ya kan. Mungkin nggak ada yang pelit di kapal-kapal seperti ini. Ya bener. Nah, gua juga pernah ngalamin karena seperti itu ya kan. Jadi dari mungkin satu trip bisa digambarin aja, satu trip itu dapat premi berapa? Premi nominalnya apa? Dan nominalnya dapat premi aja dari satu trip itu, satu trip preminya berapa? Enggak mesti, kadang 2,5, aku 2,5. Ya, satu bulannya. Satu bulan. Bukan satu, maaf, bukan satu bulan tapi globalannya semua. Untuk dibagi itu dapat berapa juta? All in. All in ya, all in. Kalau 2 bulan sih 11 12 dapat 2 bulan. Kalau lebih kalau 1 bulan ya. Enggak, maksud saya tuh gimana ya? Apa ya? Dari satu trip itu dapat premi sama bos tuh dikasihnya berapa? 10 juta atau 20 15. Oh. Kalau batu bara 25. Batu bara 25. 30 nih pancang. Oh, kalau 30 juta untuk pancang ya. Ya, itu. Bara kemarin Kasih 18 juta sama cleaning 3 juta, 3 juta setengah. Jadi 21 juta 500. Oh, yang lebih jelas ya kan. Nah, jadi spesifikasinya tuh waktu kita operasi seperti itulah ya kan. Nanti kita dibagi 7 orang. Di sini kan 7 orang ya. Sistemnya persentase atau misalnya 7 orang dibagi 8 orang gitu. Ya, betul. Betul ya. Jadi kalau krunya 7 orang, jadi premi itu kita bagi 8. Jadi satu persennya itu satu orang itu kita bagi untuk perwira ya. Begitu ya. Nah, jadi sistem presentasenya nggak terlalu jauh. Jadi karena kita di sini sama-sama kerja ya, Cip ya. Iya. Karena Cip juga merasakan jaga kemudi juga, Cip ya. Jadi nggak terlalu sih, sudah biasa. Aku dulu si perusahaan MBM dulu di Pontianak juga biasa pegang kemudi, Iya. kaget lagi. Makanya itu, jadi kapal-kapal kecil seperti ini tuh kita jaga kemudi tuh nggak dijaga perwira ya, 2 orang jaga, perwira jagain sambil tiduran. Juru mudi nggak, kalau di kapal seperti ini tuh kita jaga sendiri-sendiri masing-masing ya. Buat fun aja. Iya, jadi 3 jam Cip ya. 3 jam kita putaran, jadi Cip 3 jam, kapten 3 jam, juru mudi 2, 3 jam ya kan, semua seperti itu. Apa? Sebelumnya ya. Kalau di kargo kan nggak lain perwira. Iya. Ya sama. Sendiri gitu kan. Sama kalau di kapal kita juga di Biring Kasih itu orang tuh pada tahu
apa namanya, kita jaga tuh berdua ya kan. Jadi perwira jagain jurumudi, berdua jaga ya kan. Jadi 4 jam. Jadi kalau di kapal seperti ini, jadi kalau ditanya masalah kok bisa jurumudi jaga sendiri, kalau ada apa-apa tenang aja. Jurumudi di sini tuh mungkin skillnya tuh di atas udah ada dibilang skill dewa ya guys ya. Udah dibilang skill dewa Cip ya. Iya, jurumudi di sini tuh udah jangan diragukan lagi masalah bawa kapal, masalah insting. Mungkin bagi teman-teman yang udah jadi perwira itu bisa dikatakan udah sama lah, setara lah dengan kita ya kan. Bahkan mungkin jurumudi di sini sama gua itu bisa lebih jago mereka daripada gua ya kan. Gua akuin, memang gua akuin kalau di kapal-kapal kecil seperti ini ya kan, kapal-kapal yang didesain sebenarnya untuk sungai, tapi pada akhirnya ujungnya ke laut juga kita ya kan, nyebrang ya kan. Nah jadi untuk teman-teman mungkin ada yang dipertanyakan lagi, bisa ditaruh di kolom komentar, nanti bisa gua jawab ya kan. Oke guys, mungkin cukup sekian lah ya perbincangan kita, mungkin cukup jelas ya kan, dari gaji, premi ya kan, semua udah jelas ya kita tadi ya kan. Dari sebulannya mungkin ada uang cleaning juga ya kan, semua udah kita jelaskan semua, dari premi, uang cleaning, dan ada tentunya bagi teman-teman yang pelaut nih pasti ada tahu lah namanya uang bonus lain ya kan. Nah itu gua nggak akan jelasin uang bonus lain karena itu bonus lah ya kan. Oke, ya walaupun kapal sekecil, pesan gua cuman tolong jangan dijudge ya kami yang kerja di kapal-kapal kecil seperti ini. Hargai kami juga pelaut, kami juga pakai jasa kerja di sini ya kan. Satu lagi bang, apa meskipun kapal kayu apa ya, nggak mungkin aku lama kerja di sini kan, sudah mau 2 tahun, daripada apa lama-lama 2 tahun di sini, mending kan cari kapal lain. Iya. Kalau nggak gaji sesuai kan nggak mungkin aku lama-lama. Iya di sini. betul. Jadi daripada nggak mungkin, maksud Cip nih nggak mungkin Cip itu betah di sini selama sampai 2 tahun kalau Makanya. hasilnya tuh nggak sesuai ya kan, Sesuai. tentunya ya kan. Oke lah, mantap lah ya Cip ya. Makasih Cip ya. Oke, sehat-sehat selalu Cip. Oke. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, dan salam satu lautan ya guys ya.